Sebuah pesawat hancur di ketinggian hampir 35.000 kaki yang membuat penerbangan ini hilang dari radar menara kontrol. Inilah penerbangan China Airlines 611. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Di video ini aku akan membahas tentang penerbangan China Airlines 611. Menurut NTSB, penyebab kecelakaan ini hampir mirip dengan TWA 800. Aku akan membahasnya, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, aku minta tolong kalian jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Dan untuk kalian yang mau request, kalian boleh follow Instagram aku @tamaradelv dan kalian boleh kirim request kalian ke DM Instagram aku. Terima kasih. Nah, aku akan membahas dulu sedikit tentang maskapai China Airlines. Mengutip dari china-airlines.com, maskapai ini adalah maskapai nasional milik Tiongkok yang didirikan di tahun 1959 dan mengklaim telah memiliki 83 armada hingga saat ini dan juga telah memiliki lebih dari 11.000 karyawan. Namun menurut Wall Street Journal, maskapai ini pernah menjadi salah satu maskapai terburuk mengingat beberapa kecelakaan yang dialami dengan jumlah korban yang sangat banyak. Aku akan langsung masuk ke informasi tentang pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan Penerbangan Taiwan. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Boeing 747-200 yang diproduksi oleh Boeing di tahun 1979 dan usia pesawat ini sekitar 22 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan telah mengumpulkan 64.810 total jam terbang. Ada riwayat mengenai pesawat ini bahwa di tanggal 7 Februari tahun 1980 pesawat ini pernah mengalami tail strike sehingga ekor atau bagian belakang pesawat ini mengalami kerusakan, banyak goresan. Setelah itu diperbaiki sementara dan kemudian diperbaiki secara permanen. Mengutip dari Boeing.com, tail strike ini sendiri adalah ketika ekor pesawat atau ujung pesawat menyentuh landas pacu ketika take off maupun landing. Kapten yang bertugas pada saat itu adalah He Ching-fong, usianya 51 tahun dan telah bekerja di China Airlines kurang lebih 11 tahun sampai saat kejadian dan telah mengumpulkan 10.148 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Si Yi-song, usianya 52 tahun dan ia telah bekerja di China Airlines sekitar 12 tahun dan memiliki 10.173 total jam terbang. Dan Flight Engineer Chao Sen-ko, usianya 54 tahun dan telah bekerja di China Airlines sekitar 25 tahun dan memiliki 19.117 total jam terbang. Kita masuk ke kronologi. Tanggal 25 Mei tahun 2002, pesawat China Airlines 611 terjadwal untuk terbang reguler dengan rute Taiwan menuju ke Hong Kong dan di dalam pesawat ini terdapat 225 total penumpang. Di antaranya adalah 19 orang kru dan 206 penumpang. Pesawat ini take off pada pukul 15.07 waktu setempat dari runway 06 dan terus mendaki hingga ke selat Taiwan dan perjalanan ini diperkirakan memakan waktu 1 jam 40 menit. Pada pukul 15.16 waktu setempat, petugas menara kontrol menginstruksikan kepada pesawat ini agar terus naik ke ketinggian 35.000 kaki dan mempertahankannya. Dan ternyata ini adalah transmisi terakhir yang diterima pesawat itu. Karena pada pukul 15.28 waktu setempat, tiba-tiba saja pesawat ini hilang dari radar menara kontrol. Petugas menara kontrol yang menyadari pesawat ini telah hilang langsung memanggil penerbangan 611 berulang kali namun tidak ada respon. Setelah mengetahui tidak ada jawabannya dari penerbangan 611, petugas menara kontrol ini langsung menghubungi otoritas bandara Taiwan dan melaporkan kondisi darurat. Otoritas Taiwan kemudian langsung membuat misi penyelamatan dan misi penyelamatan ini merupakan misi penyelamatan terbesar di sepanjang sejarah penerbangan negara tersebut. Kemudian turunlah perintah agar segera menyelamatkan siapa saja yang masih hidup. Lebih dari 1.000 orang diturunkan untuk melakukan evakuasi dari mulai kapal penangkap ikan, penjaga pantai, sampai militer Taiwan. Dan akhirnya pada pukul 18.00 waktu setempat untuk pertama kalinya puing-puing pesawat ini ditemukan. Tim investigasi melaporkan bahwa tidak ada satupun penumpang selamat akibat kecelakaan ini dan seluruh penumpang yang ditemukan langsung dibawa ke Pulau Penghu. Pada saat proses evakuasi sedang berlangsung, pada saat itu juga proses investigasi dilakukan.
Investigator dari Taiwan dibantu oleh tim dari NTSB mengingat pesawat yang mengalami kecelakaan ini berasal dari Amerika. Seluruh puing-puing pesawat ini dibawa ke Pulau Penghu untuk diteliti. Mereka harus menemukan jawaban bagaimana pesawat canggih ini bisa tiba-tiba jatuh dari langit. Tim investigasi dari Taiwan ini mencoba untuk meminta data penerbangan 611 ke petugas menara kontrol, dan di sanalah tim penyidik ini menemukan bukti untuk pertama kalinya bahwa pada saat pesawat 611 ini sedang mendaki ke ketinggian 35.000 kaki, tiba-tiba saja pesawat ini menghilang dan sinyalnya terpisah. Hal ini terekam di radar ATC. Tidak butuh waktu yang lama, maka mulai berkembang banyak spekulasi mengenai jatuhnya pesawat China Airlines 611. Di antaranya adalah pesawat ini jatuh karena tertembak rudal, yang kedua karena ada ledakan bom, dan yang ketiga karena telah terjadinya tabrakan di antara dua pesawat. Mengingat pada saat pesawat ini sedang terbang di atas selat Taiwan, pada saat itu militer Tiongkok sedang melakukan latihan. Hal tersebut kemudian langsung dibantah oleh pejabat militer dan menjelaskan bahwa pada saat latihan militer tidak sedang menggunakan rudal. Kemudian juga tidak ditemukannya ada hantaman bekas rudal. Namun bagaimana dengan kecelakaan di antara dua pesawat? Dari data yang diterima oleh tim investigasi dari menara ATC, tidak ditemukan ada pesawat yang terbang di jalur yang sama dengan penerbangan 611. Maka kedua teori itu kemudian terbantahkan. Lalu bagaimana dengan dugaan meledaknya bom di dalam pesawat itu? Ternyata tim investigasi melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban dan tidak menemukan adanya luka bakar maupun benda asing di tubuh korban, sehingga teori tentang pengeboman itu terbantahkan oleh tim investigasi. Kita masuk ke investigasi. Saat penyelidikan sedang dilakukan, maka otoritas penerbangan bandara Taiwan tidak berani mengambil resiko dengan memperbolehkan pesawat Boeing 747-200 terbang dari bandaranya. Mengingat mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan 611. Mereka tidak memperbolehkan Boeing 747 ini terbang sebelum dilakukannya pemeriksaan dan dinyatakan layak untuk terbang. NTSB menganggap bahwa kecelakaan yang dialami oleh China Airlines 611 ini mirip dengan kecelakaan yang dialami oleh TWA 800. Kedua pesawat ini sama-sama pecah pada saat sedang mendaki. Kemudian kedua pesawat ini sama, yaitu tipenya adalah Boeing 747. Kedua pesawat ini tiba-tiba meledak tanpa adanya peringatan, dan kedua pesawat ini sama-sama take off di cuaca yang sangat panas. Kapal selam canggih dioperasikan untuk mencari puing-puing, terutama bagian tangki bahan bakar China Airlines 611, karena NTSB berpikir penyebab kecelakaan pesawat ini sama dengan TWA 800. Pada TWA 800, tangki bahan bakar meledak, maka puing-puing dan tangki bahan bakar dari China Airlines 611 ini diangkat dan diteliti, dan tidak terlihat adanya bekas ledakan atau terbakarnya tangki. 25 hari setelah terjadinya kecelakaan, kedua alat perekam dari pesawat ini ditemukan, kemudian datanya dipulihkan dan langsung diselidiki. Namun dari rekaman CVR tidak ditemukan ada hal yang aneh dari keberangkatan hingga detik-detik menjelang pesawat ini mengalami kecelakaan. Tidak terdengar adanya deru mesin pesawat yang aneh, dan tidak ada juga percakapan di ruang kokpit. Ruang kokpit ini benar-benar sunyi, hanya terdengar Kapten mengatakan 2000, setelah itu bunyi ding yang menandakan bahwa pesawat ini hampir tiba di ketinggian 35.000 kaki. Tim investigasi ini kecewa setelah menyelidiki kedua rekaman black box ini karena mereka tidak menemukan adanya sesuatu hal yang aneh dan menjadi kunci penyebab jatuhnya pesawat ini. Bahkan kemudian pada saat mereka terus melakukan penyelidikan terhadap puing-puing pesawat, mereka awalnya menduga bahwa telah terjadi dekompresi di ruang kargo, namun ternyata itu juga terbantahkan. Kemudian tim melakukan penyelidikan lagi terhadap puing-puing pesawat dan mereka menemukan fakta bahwa bagian pertama yang jatuh menghantam lautan ini adalah bagian belakang atau bagian ekor pesawat. Maka dengan ditemukannya fakta ini sekaligus menghilangkan seluruh teori yang mengatakan kemiripan penyebab dari kecelakaan TWA 800 dengan China Airlines 611. Kemudian ditemukan lagi fakta bahwa kenapa bisa bagian belakang pesawat ini robek, ternyata karena ada robekan di perut pesawat, dinding samping pesawat, dan pintu kargo bagian belakang. Maka muncul lagi dugaan apakah mungkin pesawat ini mengalami kecelakaan karena beban yang berlebihan. Namun setelah dilakukannya penyelidikan diketahui apabila terjadinya kelebihan beban pesawat, maka bagian yang
yang putus atau yang lepas dari badan pesawat ini memiliki struktur yang halus. Sementara di kasus China Airlines 611 terputusnya ini seperti robekan yang sangat dipaksakan. Salah seorang tim investigasi dari NTSB dikirim lagi ke Taiwan untuk meneliti puing-puing pesawat. Nah, pada saat ia sedang melakukan penelitian terhadap puing-puing pesawat ini, ia menemukan ada sesuatu yang aneh dari sebuah logam yang berasal dari pesawat. Ia melihat logam itu penuh dengan goresan yang tidak biasa. Maka ia mengatakan bahwa ini adalah kunci dari kecelakaan China Airlines 611. Logam dari pesawat yang ditemukan itu kemudian dibawa ke lab untuk dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa ternyata logam itu telah ditimpa oleh plat lain. Dan ini merupakan hal yang tidak biasa. Maka kemudian NTSB mencoba untuk mencari data perawatan pesawat. Dan kemudian ditemukan fakta pada 22 tahun yang lalu pesawat ini pernah mengalami kecelakaan pada saat pesawat ini berusia 6 bulan. Jadi pernah terjadi tail strike karena pada saat itu proses pendaratan yang terlalu curam. Satu hari setelah terjadinya kecelakaan di tahun 1980 ini, kemudian pesawat ini diperbaiki sementara dan baru diperbaiki secara permanen kurang lebih 6 bulan setelahnya. Dan mereka menyampaikan di buku itu bahwa perbaikan dilakukan sesuai dengan rekomendasi Boeing. Namun pada kenyataannya ketika tim investigasi melihat kondisi pesawat atau puing-puing pesawat itu setelah ditemukan, mereka menemukan juga fakta bahwa pesawat ini tidak diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Boeing. Karena rekomendasi dari Boeing mengatakan pada saat pesawat terkena goresan yang cukup dalam, maka bagian pesawat yang rusak ini harus dipotong dan diganti dengan yang baru. Namun yang terjadi pada China Airlines 611 ini, bagian yang terkena goresan ini ditutup oleh plat. Namun pihak teknisi dari China Airlines mengatakan apabila mereka memotong bagian pesawat ini terlalu besar potongan yang harus mereka ambil, maka mereka mengakalinya dengan mengamplasnya kemudian menutup dengan plat. Namun pada kenyataannya ketika tim investigasi melakukan penyelidikan tidak ada bekas-bekas amplas, jadi mereka hanya langsung menutupnya dengan sebuah plat. Teknisi juga menambah kerumitan masalah dengan menempelkan sebuah plat yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan selama 22 tahun tidak ada yang mengetahui hal tersebut karena cara perbaikan itu tidak dicantumkan di buku maintenance perawatan pesawat. Kondisi perbaikan pesawat yang tidak sesuai itu tidak dicantumkan, maka pesawat terbang dalam kondisi yang tidak layak selama lebih dari 20 tahun. Sehingga kemudian pesawat ini mengalami goresan, dan goresan itu semakin lama semakin dalam. Karena tekanan banyak dihadapi di pesawat ini, maka goresan itu semakin lama semakin melebar. Dan melebarnya goresan ini kemudian membuat ujung pesawat ini akhirnya terlepas. Nah, hal ini juga pernah dibahas oleh NTSB bahwa pada tahun 1988 Boeing 737 yang sudah berusia tua juga yang dimiliki oleh Aloha Airlines pun pernah mengalami hal yang sama. Terjadi keretakan kemudian tidak dilakukan maintenance dengan baik hingga bagian atas pesawat ini terlepas. Dan maka terjadi lagi pada penerbangan China Airlines 611 ini. Karena perawatan pesawat yang tidak sesuai, maka sebanyak 225 orang meninggal dalam penerbangan China Airlines 611. Setelah kejadian ini, FAA mewajibkan inspeksi secara teratur terhadap pesawat-pesawat yang berusia tua. Turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, itulah informasi penerbangan China Airlines 611. Pesanku hari ini, jika kesalahan tidak diperbaiki untuk hari ini, mungkin kesalahan tersebut akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Namun, kita tidak akan pernah tahu kesalahan itu dapat berakibat buruk di kemudian hari dan bisa jadi berdampak pada orang-orang yang kita cintai. Halo Delvers, ini saatnya aku bacain 3 komen dari video terakhir. Yang pertama aku bacain dari KIIIERXMLBB. Ini mohon maaf kalau salah ya, aku nggak tahu bacanya gimana. Kak, adik aku request bla 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 bla. Semoga dibaca. Oh iya, ada salam dari keluarga besar aku kak. Karena keluargaku suka mantengin channel kakak loh, sampai-sampai ke bawah mimpi collab loh. Jadi keluarga besarnya punya YouTube gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa beneran collab ya. Dan aku juga mau nanyain sama kalian, setelah collab sama Captain Vincent, kira-kira Tamara Delv ini cocok collab sama siapa? Komen di bawah sini ya. Terus yang kedua adalah dari Larasati Sukma. Kebetulan aku kerja di Bandara YIA Yogyakarta. Sangat suka nonton video Kak Tamara sama suami. Video Kak Tamara sama suami. Kadang suamiku nonton sendiri nggak ngajak-ngajak.
nonton videonya Kak Tamara. Sampai berantem aku sama suamiku dan cuek-cuekan gara-gara nggak diajak nonton. Semangat terus buat videonya Kak Tamara dan sering-sering upload untuk hiburan kita semua. Kakaknya romantis sekali sih, pengen nontonnya sama suaminya, the best sekali. Kakak, aku minta tolong sama kakak, nanti kalau kakak lagi nonton sama suaminya, tolong foto tuh kakak sama suaminya terus kirim ke DM Instagram aku pengen lihat gimana ekspresi kalian kalau lagi nonton video aku ya. Terima kasih banyak Kak Larasati. Kemudian yang terakhir ada dari, aku juga nggak tahu ini bacanya gimana, 1F04 Alvin Sugiarto TI. Mau tanya, kan kecelakaan pesawat jarang, lalu kalau udah habis mau cerita kecelakaan apa lagi? Aku berharap memang sudah tidak ada kecelakaan pesawat lagi Kak. Jadi kecelakaan pesawat itu sebenarnya banyak banget Kak, dari awal pesawat itu dibuat sampai mungkin kemarin-kemarin juga masih ada kecelakaan pesawat kan. Dan aku berharap ini tidak akan pernah terjadi lagi kecelakaan, sehingga tidak perlu membahas mengenai kecelakaan pesawat. Betul, kalau nggak bahas kecelakaan pesawat, jadi Tamara Delv ini akan bahas apa? Aku akan bahas tetap edukasi, mungkin edukasi penerbangan atau edukasi dunia seperti Palung Mariana lagi, mungkin favorit kalian kan itu, aku tahu lah. Yaudahlah segitu aja dulu, terima kasih kamu udah nonton video aku, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen, di like juga. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di episode selanjutnya, bye-bye. Akan untuk mencari pesawat tersebut. Tim investigasi dari NTSB ini